Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Al-Gufron. Saya dari kelas BPIB semester 4. Nah, di video kali ini saya itu akan membahas mengenai psikologi positif. Nah, psikologi positif yang di sini yang akan saya bawa adalah authenticity atau keaslian diri. Ya, langsung saja ke pembahasannya. Definisi authenticity atau self authenticity. Definisi authenticity atau self authenticity itu memiliki dua pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa, authenticity atau self authenticity jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah sejatinya diri atau keaslian diri. Keaslian diri atau sejatinya diri itu juga memiliki kemurnian. Kemurnian di sini adalah hal-hal yang ada di diri kita atau hal-hal yang ada di diri kita yang sesungguhnya, tidak ada orang lain yang tahu seperti itu. Sedangkan kata diri itu bisa diartikan sebagai kata kerja yang menunjukkan untuk diri kita sendiri. Jadi dari definisi tersebut saya lebih ke kayak lebih menjelaskan bahwasannya intinya adalah jati diri kita. Setiap manusia pasti mempunyai jati diri mereka masing-masing seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak mempunyai jati diri mereka masing-masing. Nah, bagaimana sih caranya kita menemukan jati diri kita atau authenticity atau self authenticity kita? Mempunyai menilai diri kita sendiri. Seharusnya kita harus bisa menilai diri kita sendiri agar kita bisa melihat atau melangkah untuk kedepannya, agar kita lebih berhati-hati dan lebih matang dalam melakukan suatu hal. Jangan terlalu menuruti omongan orang lain. Kita harus bisa, ketika mendapatkan omongan orang lain, kita itu harus bisa memilah mana yang harus kita pertahankan dan mana yang kita harus tidak pertahankan. Jadi kita harus menelaah omongan orang lain. Kalau bisa ya bodo amat. Ya, dapat menghadapi dan menilai kehidupan kita. Dan kita harus dapat menilai kehidupan kita seperti itu. Yang keempat, bersedia bertanggung jawab. Kita sebagai manusia harus bertanggung jawab dalam melakukan hal apapun yang telah kita lakukan. Nah, intinya apapun yang kita lakukan itu harus punya tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab itu, jika kita meninggalkannya, pasti kita akan dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Berlaku mandiri. Kita harus, ya saya tahu manusia itu makhluk yang sosial yang membutuhkan orang, tapi seharusnya kita juga bisa dapat mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah kita harus bisa melakukan hal apapun secara mandiri, jikapun itu tanpa pertolongan orang lain. Harus bisa mengontrol emosi. Kita apalagi sudah dewasa, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Karena apa? Jika emosi kita harus meluap-luap dan mengamuk ke sana ke sini, itu juga mengakibatkan diri kita fatal terhadap orang lain atau pandangan orang lain terhadap kita. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi seperti itu. Kita harus bisa merumuskan hal-hal yang ingin kita raih. Setiap manusia pasti ada hal-hal yang mereka ingin raih. Nah, dari itu kita harus bisa memplanning apa hal-hal yang kita dapat lakukan untuk meraih impian kita. Seperti itu. Bersikap luas. Kita harus bersikap luas agar kita itu fleksibel dimanapun. Atau mengobrol dengan orang lain, melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan, kita harus luas. Jadi tidak ada merasa kita terbebani akan hal-hal tersebut. Yang kesembilan, kita harus memiliki kemauan. Kita pasti mempunyai kemampuan bahwasanya kita harus ingin meraih apa yang kita inginkan. Manusia yang tidak mempunyai kemampuan hidup itu tandanya mereka sudah bosan dengan hidup mereka. Maksudnya bosan di sini adalah mereka tidak mempunyai kemampuan untuk meraih tujuan mereka. Kita harus sebagai manusia harus mempunyai kemampuan agar kita itu berarti di dunia ini. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana penjelasan mengenai authenticity atau self authenticity.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.